Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Wiwin Julianti, SPSE, SPD, MAK, dan juga teman-teman sekalian. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Video ini membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya, Audrey Sabita Dewi, dengan NIM 2003102154. saya, Sulinor Jayati Putri, dengan NIM 2003102163. Saya Berlian Dinda Mustika dengan NIM 2003102178. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, apa kaitan OJK dengan Bank Indonesia? Dan jawaban dari kelompok kami yaitu, menurut pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam peraturan dan pengawasan perbankan. Misalnya dalam hal kewajiban atau pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Next. Untuk soal yang kedua, apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2010 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Next. Baik, yang ketiga itu sejarah dan latar belakang pendirian OJK. Sejarahnya, pembentukan OJK didasarkan pada Undang-Undang OJK dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Adapun sektor-sektor yang dimaksud seperti perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lainnya. Meski Undang-Undang OJK sudah disahkan sejak November 2011, OJK tidak langsung berperan sebagai pengawas. Selama 1 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan, OJK memasuki masa transisi. Di masa ini, pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank atau IKNB dilakukan oleh Bapepam LK dan pengawas perbankan masih dilakukan oleh Bank Indonesia. 1 tahun berselang, pada 31 Desember 2012, pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNH yang tadinya dilaksanakan oleh Bapepam LK mulai beralih ke OJK. Di masa ini, keterlibatan OJK belum masuk dalam ranah perbankan. Pada tahun berikutnya, pada 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan perbankan barulah beralih ke OJK. Lalu, pada 2015, fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM juga dilimpahkan kepada OJK. Yang selanjutnya yaitu latar belakang pendirian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK ini adalah independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Next. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan OJK. Fungsi OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya tujuan dari OJK.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Next. Baik, selanjutnya nomor 5 yaitu tugas dan wewenang OJK. Berdasarkan pasal 6 dari UU nomor 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah yang pertama, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank, meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, pemikiran, kepengurusan, dan sumber daya manusia, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank, meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan yang tertentu. Selanjutnya, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan atau bank dan non-bank, meliputi 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksklusif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, memberikan pemerintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Yang keempat, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang kelima, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Baik, pertanyaan sudah kami jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil alih oleh OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Dengan demikian, pembentukan OJK akan berdampak pada perubahan atas 4 peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Secara substansi, keberadaan OJK harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan saat ini. Baik, itulah kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk kesimpulannya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.